Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Sayyidina Muhammad masalah Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bicara tentang akhlak, kita semua umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, siapapun itu, mau itu orang biasa, mau itu kiai, mau itu ulama, mau itu habaib, semuanya tanpa terkecuali harus belajar untuk berakhlak baik. Jadi yang harus berakhlak baik, yang harus berakhlak mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW bukan cuma para habaib, tapi juga semuanya, semua umat baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu mau para habaib, para ulama, para kiai, para pejabat, para pemangku kekuasaan, baik itu rakyat kecil, semuanya umat baginda Nabi Muhammad SAW harus mau belajar berakhlak baik. Tidak bisa kita menuntut bahwa kamu harus berakhlak seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu harus ini, sedangkan kita sendiri tidak mau belajar untuk berakhlak baik seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita menghakimi orang lain berdasarkan akhlaknya. Akhlak tidak ada kaitannya dengan nasab. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hanya karena akhlaknya kurang baik lalu nasabnya terputus, lalu dianggap bahwa kamu nggak layak disebut dengan cucunya si ini, kamu nggak layak disebut dengan cucunya si itu, kamu nggak layak disebut sebagai keturunan si ini. Bayangkan, itu pemikiran sangat berbahaya, pemikiran yang bisa menyakiti hati banyak orang, pemikiran yang kalau yang diikuti, bayangkan semua nasab semua orang bisa terputus cuma gara-gara akhlak yang kurang baik. Jangan sampai seperti itu, yaitu pemikiran keliru. Kalau kita mengikuti pemikiran seperti itu, misalnya si A punya anak si B, si A orangnya soleh, si A orangnya rajin ke masjid, si A orangnya suka sedekah, tapi punya anak yang masya Allah ya, diuji sama Allah, punya anak yang suka berkata kasar, suka berperilaku tidak baik. Masa iya hanya karena si anak ini akhlaknya tidak baik lalu dia terputus nasabnya dengan orang tuanya, dengan kakek neneknya? Ini pemikiran sangat berbahaya. Kalau kita melihat ada seorang habaib berperilaku tidak baik, ya kita ingatkan, kita tegur agar memperbaiki diri, agar kembali ke jalan yang benar, kembali pada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat seorang kiai, seorang ulama, ataupun anak kiai ataupun anak ulama yang berperilaku tidak baik, ya kita tegur, kita ingatkan agar kembali ke jalan baik, agar mengajar hal yang baik. Ini ada habaib nih, habaib merokok, ya jangan kita ikuti dia untuk merokok, jangan kita ikut untuk merokok. Sudah tahu merokok itu tidak baik buat kesehatan, sudah tahu merokok itu bisa mengganggu pernafasan orang lainnya, kita jangan ikuti. Ada anak kiai, ada anak seorang gus, ada seorang anak ulama, dia punya orang tua, punya pondok pesantren, tapi dia suka merokok, ya jangan diikuti. Sudah tahu itu merokok tidak baik. Dia suka berjudi, suka berperilaku tidak baik, ya jangan diikuti. Semua berlaku untuk semuanya, mau itu habaib, mau itu kiai, mau itu ulama, mau itu gus dari organisasi manapun. Kalau berperilaku tidak baik, kalau berperilaku merugikan orang lain, jangan ditiru. Kita ikuti para habaib, para ulama, para kiai yang berperilakunya baik, tapi tetap kita hormati mereka siapapun itu. Ada seorang habaib mengatakan, oh semua agama sama, jangan diikuti habaib yang seperti ini. Ada kiai, ada ulama, ada gus yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidak masalah, jangan diikuti yang seperti ini, itu juga nggak baik, itu juga nggak bisa dijadikan contoh. Kita ikuti orang-orang soleh, kita ikuti para ulama-ulama, para kiai, para habaib yang tegas dalam amal ma'ruf nahi munkar, yang tegas dalam menegakkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya.
ada habaib yang satu mengucap selamat Natal, tapi juga ada habaib yang tidak mengucap selamat Natal. Yang kita ikuti adalah yang tidak mengucapkan selamat Natal. Ada kiai yang satu mengucapkan semua agama sama baiknya, dan yang satu mengucapkan bahwa agama Islam lah yang terbaik, yang paling baik. Yang ikuti adalah kiai yang mengatakan bahwa agama Islam yang paling baik. Ada seorang Gus yang mengatakan bahwa ini tidak syirik, ini tidak melanggar syariat Islam. Sedangkan ada lagi seorang Gus yang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, ini tidak sesuai dengan syariat Islam, ini musyrik. Yang kita ikuti adalah Gus yang ini, yang taat pada syariat Islam. Ada anak ulama yang mengatakan bahwa pernikahan antar beda agama itu jadi masalah. Sedangkan ada satu lagi anak ulama yang mengatakan bahwa pernikahan berbeda agama itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kita ikuti adalah anak ulama, seorang ustadz yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kita ikuti yang ini. Kita tidak mengucapkan selamat Natal bukan berarti kita intoleran, bukan berarti kita melanggar toleransi. Kita mengizinkan umat beragama lain melaksanakan ibadah agamanya, itulah toleransi. Kita mengizinkan umat beragama lain melaksanakan ibadah berjamaah, ibadah di gereja, ibadah di wihara, ibadah di pura. Kita nggak mengganggu mereka, itulah toleransi. Ya. Tapi kalau kita sudah tapi kalau ada yang mengucapkan, oh saya Muslim, selamat Natal, selamat ini bukan toleransi. Yang ini jangan diikuti. Islam itu tidak mendukung liberal, Islam itu tidak mendukung sekuler, Islam itu tidak mendukung sinkretis. Dan dalam Islam sudah ada toleransi, sudah ada demokrasi, sudah ada mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Sudah ada ajaran di dalam Islam bagaimana cara menghormati non-muslim tanpa kita harus melanggar ajaran agama Islam. Ada yang bilang, oh, kalau gitu kan bisa kembali ucapan syahadat lagi. Hati-hati, ucapan syahadat itu bukan untuk main-main. Ucapan syahadat itu janji kita, sumpah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan hal yang bisa dijadikan main-main. Seolah mudah mengucap, bisa syahadat lagi, itu keliru. Yang seperti itu jangan ditiru. Tidak peduli mau yang mengucapkan habaib, mau yang mengucapkan itu Gus, mau yang mengucapkan itu kiai, mau yang mengucapkan itu ulama, tapi kalau mengajarkan itu melanggar syariat Islam, jangan ditiru, jangan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.